Hari ini perempuan Indonesia berdiri di persimpangan antara kemajuan dan tantangan. Kita telah menyaksikan perempuan mengambil peran penting di berbagai sektor di parlemen, ruang rapat perusahaan kampus, dan lini-lini aktivisme sosial. Namun di balik pencapaian itu, masih ada dinding tebal yang harus ditembus. Di ranah politik, kuota 30% untuk perempuan, tapi apakah angka itu benar-benar mencerminkan keterwakilan atau hanya sekedar angka? Faktanya, perempuan yang duduk di kursi kekuasaan masih harus berjuang lebih keras untuk suaranya didengar. Mari kita bahas dalam Perempuan Kepemimpinan dan Masa Depan. Aku Felix. Dan saya Laura. Dalam Sapa Kamu. Selamat Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2025. Sobat Sapa, kali ini kita akan mengundang narasumber kita yang berhubungan erat dengan perempuan. Tentu mereka ini adalah perempuan-perempuan yang spesial bagi kita semuanya. Bintang tamu yang pertama, beliau seorang wakil ketua 1 DPRD Nunukan, dan kebetulan juga beliau juga wakil ketua 1 Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI DPC Kabupaten Nunukan bidang organisasi dan diklat periode 2016-2021. Dan sampai hari ini beliau juga wakil ketua 4 Kaukus Perempuan Politik Indonesia DPC Kabupaten Nunukan bidang media dan kampanye periode 2021-2026. Selamat malam Ibu Arpia. Malam. Terima kasih sudah datang di Sapa Kamu. Dan selain Ibu Arpia, kita juga punya satu bintang tamu lagi ya Ibu. Ada Lisa Trisnawati. Ya, Ibu Lisa ini adalah ketua pengurus cabang Kopri PMI Nunukan di masa 2022 sampai dengan 2023. Tentu beliau ini juga kita anggap sangat penting dan relate sekali dengan tema dan topik kita kali ini adalah perempuan, dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa bagi saya. Makanya kita undang ke podcast Sapa Kamu untuk menyapa Sobat Sapa, mungkin memberikan beberapa pengalaman ataupun juga sudah apa-apa aja nih yang sudah dilalui nih sampai bisa di detik ini dan mendapatkan kepercayaan menjadi seorang ketua pengurus Kopri. Tentu ini kan bukan tidak mudah ya, dan ini juga bagi saya merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Jadi mungkin di podcast Sapa Kamu ini baik Bu Arpia dan Ibu Lisa bisa bercerita dulu nih Ibu Arpia, apa mungkin yang bisa Ibu ceritakan sampai alhamdulillah saya juga bangga Ibu ini adalah salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Nunukan periode 2024-2029 ya. Dan ini menjadi apa ya, greget bagi kita nih yang perempuan-perempuan juga. Wah, Ibu Arpia nih bisa nih sampai ke sana. Jadi mungkin Ibu bisa sedikit dulu bercerita atau mungkin latar belakang Ibu selama ini, mungkin dari kecil atau seperti apa yang Ibu anggap penting untuk disampaikan ke Sobat Sapa. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Senang sekali juga bisa bertemu di sini. Kalau saya memang dari kecil sudah terbiasa dengan aktif ya. Seperti sebuah panggilan jiwa lah untuk berorganisasi gitu. Nah, karena bagi saya ada kepuasan tersendiri ketika bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Insya Allah. Ya, jadi waktu mulai dari SD saya sudah aktif di Pramuka, sampai dengan di SMA itu Pramuka dengan tingkatan-tingkatannya itu sudah dilalui semuanya. Kalau nggak salah waktu SMP juga pernah jadi Irma masjid ya. Saya juga. Kayaknya kita sama-sama. Iya, betul. Saya pernah menjadi wakil ketua IRSU Al-Huda. Jadi periode itu kan kayaknya belum ada ya perempuan. Saya menjadi wakil ketua IRSU Al-Huda. Masya Allah. Jadi aktif juga di masjid. Kemudian kalau di sekolah, saya dulu punya prinsip kalau di sekolah. Apa itu Bu? Kalau ikut lomba, pantang tidak dapat juara. Wah, luar biasa. Jadi harus motivasinya harus lebih ambisius gitu ya Bu ya. Ambisius, apa yang saya mau saya harus capai. Jadi ya, tapi alhamdulillah itu sebagai motivasi juga. Tapi bukan berarti juga tidak pernah gagal gitu, pernah juga tidak. Tapi dengan semangat itu jadinya kayaknya punya daya dorong yang kuat lah untuk betul-betul maksimal kalau ada yang dikerjakan gitu. Jadi kira-kira apa nih yang mendorong Ibu Arpia ini terjun ke dunia politik? Iya.
Ya, jadi ada satu hal yang sangat memotivasi saya gitu. Ada ungkapan gini, dalam sebuah hadis dikatakan manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, saya rasa jalur politik, apalagi ketika sudah bisa masuk di lembaga legislatif, saya pikir itu sebuah sarana yang sangat efektif gitu. Contoh misalkan saya pernah gitu sangat ingin membantu misalkan kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah musola, contoh misalnya. Ya karena saya dengan kapasitas masyarakat biasa, ya akhirnya saya melakukan penggalangan dana itu. Ya 10 juta itu kayaknya berat sekali untuk terrealisasi gitu, untuk terkumpulkan misalnya. Tapi dengan itu juga bisa gitu. Tapi ternyata ketika saya menjadi anggota legislatif, wah lebih mudah lagi untuk bisa gitu. Apalah artinya sebuah masalah kecil itu gitu. Lebih besar daripada itu juga bisa kita bantu. Jadi ketika kita ada di lembaga itu. Iya, betul. Jadi ada jalurnya ternyata yang lebih efektif, bisa bermanfaat lebih luas, lebih banyak gitu. Makanya masuk ke politisi gitu. Tapi kalau tadi di prolog awal refleksi perempuan hari ini, ketika ditanya apakah perempuan hari ini sudah merdeka, gimana tanggapan Ibu? Kalau secara internal perempuan bisa jadi sebenarnya belum, karena kita melihat betapa banyak permasalahan-permasalahan saat ini yang dialami oleh perempuan kan gitu. Masih ketergantungan dalam hal ekonomi mungkin gitu, masih ada pembatasan pendidikan, kemudian masih ada kultur di masyarakat yang mengekang bahwa seolah-olah perempuan itu ya sudah tadi disampaikan tidak perlu terbang tinggi misalnya gitu, masih ada kultur itu kan gitu. Nah jadi meskipun sebenarnya peluang itu ada gitu, peluang itu ada, tapi ya itulah ada hal-hal yang masih. Dan menurut Ibu Arpia sendiri, karena kalau kita berbicara persoalan politik ya, tentu kan ada banyak tantangan ya, di sana juga ada identik dengan persaingan ya, kemudian pro dan kontra yang biasanya itu bertolak belakang dengan keadaan kita, naluri kita sebagai seorang perempuan. Nah, menurut Ibu, kira-kira kita nih harus seperti apa nih untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Apakah kita harus tetap survive dengan semua prinsip keperempuanan atau kewanitaan kita, gitu? Ataukah kita misalnya yang nggak sedikit juga perempuan-perempuan yang menghadapi itu juga bisa menjadikan itu suatu gap atau tantangan yang kuat sekali untuk mereka laluin gitu. Nah, tetapi saya yakin bagi seorang politisi itu adalah hal yang sangat biasa sekali, dan mungkin melalui Sapa Kamu ini kita bisa memberikan motivasi kepada Sobat Sapa bahwa meskipun kami demikian adanya perempuan dengan segala keterbatasan dan sebagainya, tetapi dengan tantangan-tantangan dan apa yang dihadapi di dalam berpolitik itu bisa kita laluin gitu. Nah, tentu tanpa meninggalkan kodrat kita mungkin sebagai seorang perempuan, dan saya yakin Ibu Arpia berhasil melalui semua tantangan-tantangan itu, dan alhamdulillah saat ini sudah ada di DPR dan menjadi pemain pelakon politik itu sendiri. Jadi bisa diceritakan ke Sobat Sapa. Iya. Jadi ada tantangan juga nih yang saya alami lah secara pribadi gitu. Dunia politik tuh sepertinya ada kesan yang sangat dunia yang keras gitu. Kemudian tiba-tiba dengan sosok saya kayaknya ini tidak cocok untuk masuk di politik. Karena apa? Nanti bisa berubah nih misalnya. Karena punya idealisme, punya apa begitu, seperti itu gitu. Punya prinsip. Ya, punya prinsip, punya idealisme, sepertinya bukan masuk di ranahnya itu, tidak usah gitu. Banyak yang menyayangkan gitu. Kenapa masuk ke situ itu? Karena dunianya kayaknya sisi yang lain gitu. Nah, justru tadi saya menganggap politik ini ya sama alat gitu, sebuah alat gitu, sama dengan pisau gitu. Saat kita menggunakannya dengan ke hal yang negatif, ya akan hasilnya juga negatif. Kalau kita gunakan untuk saluran yang positif, maka akan positif. Tapi memang sangat penting untuk kita punya basic juga gitu, hal-hal yang prinsip, karena memang tidak bisa dipungkiri apapun itu pasti kita dihadapkan pada hal yang dilematis kan gitu. Kayaknya ini seperti ini, tapi sebenarnya itu kita tahu itu tidak bagus, itu yang seperti itu. Jadi paling tidak kita masuk ke dunia politik ini harus punya bekal ya. Harus ada bekal. Paling minimal mungkin seperti pengetahuan ya. Kemudian juga ada banyak mungkin informasi yang harus kita kuasain ya kan, karena kita akan berhadapan dengan publik ya Bu ya. Nah, dan itu yang mungkin kadang-kadang, karena kadang-kadang kalau anak-anak muda biasanya berpikir saya ini akan mengerjakan yang
fokus aja gitu, apa yang menjadi tujuan saya gitu. Sementara kalau di politik mungkin kelihatannya agak sedikit susah kalau kita punya prinsip seperti itu, Bu ya. Jadi kita harus banyak tahu tentang hal isu yang ada gitu ya. Nah, dan saya yakin juga Ibu Arpia merasakan semua tantangan itu ya, dan alhamdulillah bisa melalui itu. Hebat sekali jadi perempuan, dan alhamdulillah sekarang bisa berkiprah di politik, di DPR juga ya. Kalau Lisa sendiri sebagai mahasiswi merasa sudah merdeka nggak perempuan hari ini? Kalau saya sih melihatnya belum sepenuhnya. Kenapa itu? Karena masih banyak budaya-budaya patriarki yang pada hari ini yang kita dapati di lingkungan kita yang menekan perempuan hari ini untuk merdeka. Salah satu contohnya itu ketika perempuan ingin berkuliah itu dipertanyakan, ngapain harus kuliah tinggi-tinggi? Padahal perempuan nantinya akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mengurus persoalan domestik. Jadi saya menganggap bahwa itu belum kemerdekaan perempuan ketika perempuan hanya dilabeli dengan persoalan domestik. Padahal secara ada penelitiannya itu bahwa perempuan dan laki-laki itu dalam hal pendidikan itu biasanya ranking 1 terus itu perempuan. Tapi untuk mengakses pendidikan itu biasa justru laki-laki yang punya ruang yang luas untuk mengakses pendidikan. Tapi kalau Lisa sendiri di kampus ada merasa dibatasi nggak dari segi pergerakan khususnya mahasiswi perempuan ini? Kalau persoalan dibatasi sih tidak, cuma kalau persoalan didiskriminasi itu biasa terjadi. Contohnya gimana tuh? Persoalan kalau misalnya kita di kampus itu salah satu contoh yang kita dapati ketika ada pemilihan atau ada kegiatan gitu, pemilihan ketua BEM lah. Kita ambil contoh pemilihan ketua BEM. Perempuan itu memang dikasih ruang untuk ikut bertarung di pemilihan itu, tapi perempuan sendiri didiskriminasi bahwa dianggap tidak mampu secara pikiran dan gerakan karena dianggap bahwa perempuan itu lemah. Kemudian perempuan dianggap bahwa tidak mampu mengambil keputusan karena mereka menganggap bahwa perempuan itu terlalu menggunakan perasaan. Jadi mereka selalu beranggapan perempuan itu belum terlalu mampu untuk memimpin seperti itu. Nah, tadi saya tertarik tuh. Kelihatannya dari apa yang disampaikan itu kan ada banyak pesimisme mungkin dari laki-laki misalnya terhadap kita ya, ataupun ruang yang tadi sepertinya kurang diberikan kepada kita untuk menjadi seorang misalnya ketua BEM dan sebagainya. Nah, kira-kira karena Ibu Lisa kan pernah jadi mahasiswa nih. Menurut Ibu apa tuh yang menjadi solusi ketika kita perempuan ini digituin gitu? Karena mungkin Sobat Sapa ini pengen tahu nih, ya kan, ketika kita perempuan didiskriminasi, kemudian dianggap remeh gitu, dan ini saya kira tidak jarang, dimanapun ini akan bisa terjadi seperti itu, baik di dunia, di masyarakat mungkin, ataupun di dunia kampus seperti yang tadi disampaikan ya. Kira-kira solusinya tuh apa tuh? Mungkin lebih kepada kita menunjukkan nih kemampuan kita nih dalam hal pengetahuan kita atau apapun itu, atau ada saran-saran yang lain gitu? Oh iya, untuk solusi itu agar kita ini perempuan merasa tidak didiskriminasi ya. Kalau saya pribadi itu kita harus menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh kita mampu. Ketika kita diremehkan ketika mencalonkan jadi ketua BEM, kita buktikan bahwa kita punya kecerdasan, kita punya skill, soft skill. Maju selagi peluang itu masih ada. Oh, Maju tak gentar. Ya, jadi ya paling tidak kita juga harus menguasainya. Misalnya apa nih yang menjadi, misalnya tadi kita pengen jadi ketua BEM ya, targetnya ya paling enggak apa sih yang dikerjain pada saat kita menjadi ketua BEM itu, ya kita harus menguasai itu, mungkin gitu ya. Jadi lebih kepada skill kita ya, ataupun juga mungkin hal-hal dari pengalaman juga mungkin ya, bisa dari itu ya. Oke, nah kemudian Ibu Arpia, karena Ibu nih seorang anggota dewan nih yang tentu banyak bergelut dengan masyarakat yang ada di lapangan. Kan akhir-akhir ini tuh marak tentang misalnya pernikahan dini ya. Nah, kalau pandangan Ibu sendiri terkait dengan persoalan pernikahan dini ini seperti apa? Karena kadang-kadang kita perempuan dilema, ya. Di satu sisi mungkin di hati kecilnya pengen juga sekolah atau melanjutkan pendidikan dan sebagainya, tetapi kita juga tidak mengetahui apa yang menjadi tantangan setiap orang itu dalam menempuh dunia pendidikan itu sendiri. Nah, jadi sehingga dia mengambil jalan pintas begitu. Ada nih seorang misalnya laki-laki yang udah suka sama dia juga suka, kebetulan juga mungkin laki-laki ini juga bisa bertanggung jawab dan akhirnya juga dia menikah. Nah,
Dan tidak menutup kemungkinan juga hasil daripada pernikahan dini ini, ada beberapa riset yang mengatakan bahwa ya karena mungkin tadi kurang berilmu atau seperti apa ya, saya juga kurang mengetahui pasti ada beberapa indikator yang menyebabkan itu semua, tetapi tidak sedikit juga dari apa yang mereka hasilkan, misalnya anak ataupun keturunan mereka itu cenderung stunting karena mungkin tidak punya ilmu dan sebagainya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu seperti apa ya? Karena saya yakin ini kondisinya kan lebih kepada kita nih, yang perempuan dan adik-adik kita ataupun juga ya masyarakat. Jadi bagaimana bentuk apa ya eksekusi kita nih ke depan nih seperti apa? Sebaiknya untuk seorang perempuan harus seperti ini mungkin. Kalaupun harus terpaksa menikah dini, kan mungkin sekarang akan ada apa konseling atau apa ya? Kalau menurut Ibu seperti apa itu? Iya. Terkait pernikahan dini, ya sesuatu yang harus mungkin kita sadarkan kembali ini ke masyarakat, karena pernikahan dini itu kan akan banyak efeknya gitu. Pertama berefek secara pribadi ke dianya gitu. Akan ada akhirnya keterbatasan di pendidikan jadinya. Dengan sistem kita misalnya kalau sudah menikah kan tidak sekolah lagi gitu. Meskipun ada bisa lewat jalur paket C atau apapun itu, tapi dengan kondisi dia yang belum pengalaman, belum pendidikan masih terbatas, pemikiran itu belum matang gitu. Nah, sehingga secara pribadi dia akan berefek ke pribadi. Kemudian yang kedua ke keluarga juga begitu, akan berefek. Bisa jadi akan muncul konflik-konflik dengan keluarga jadinya, dengan orang tua gitu. Nah, kemudian ke masyarakat juga seperti itu gitu. Masyarakat akan seperti itu, kemudian ketergantungan ekonomi juga. Jadi dengan tadi hal ekonomi juga berefek jadinya. Karena belum adanya kematangan, ya bisa jadi ada pasangan pernikahan dini itu yang pada akhirnya belum matang secara ekonomi juga, akhirnya membebankan lagi keluarga kan gitu. Nah, di masyarakat efeknya lagi dengan misalkan dengan lahirnya lagi anak-anak yang akhirnya kurang memenuhi standar kesehatan karena tadi kurangnya ilmu yang dia miliki. Nah, makanya ini juga menjadi PR kita nih semuanya, bagaimana ke depan membangun kesadaran itulah dulu itu. Dengan edukasi ya, harus turun ke lapangan memberikan sosialisasi mungkin ya melalui ke RT gitu. Tetapi mungkin lebih kepada yang diundang mungkin ibu-ibunya kali Bu ya. Karena kadang-kadang banyak acara nih yang diundang ketua RT-nya gitu kan. Nah, jadi mungkin kita tuh bisa request gitu kalau misalnya para narasumber keperempuanan ini turun ke tengah-tengah masyarakat ini bisa lebih mengundang nih langsung nih ke apa subjeknya kayak gitu ya, langsung mengundang ibu-ibu adik-adiknya, atau bisa mungkin dimasukkan ke kurikulum pendidikan mungkin ya Bu ya. Iya, jadi untuk Nah, ditambah lagi satu nih yang menjadi kendala kita saat ini, misalkan dengan yang akhir-akhir ini kan marak tuh juga terjadi gitu dengan permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. Nah, efek dari kasus-kasus itu kan akhirnya banyaklah yang terjadi lagi traumatis dan sebagainya. Sementara kalau sudah terjadi begitu kan perlu ada lagi penanganan konseling misalnya. Sementara tenaga konseling kita juga sangat kurang, terbatas. Nah, makanya ya kalau saya kemarin saya juga ini punya rencana gitu. Karena ini kan harus pekerjaan kolektif gitu, semua kita gitu, semuanya kita mengambil bagian, ya, mengambil peran. Tapi bisa jadi juga satu juga yang mungkin cukup efektif adalah bagaimana kita membuat konseling sebaya misalnya. Jadi akan beda misalkan kita nih dengan memberikan pemahaman ke mereka atau memberi nasihat lah. Kadang tuh kan kalau dengan beda generasi itu kan agak sulit masuk biasanya. Nah, dengan adanya mungkin konseling sesama gitu, sebaya misalnya, nah itu akan lebih mudah mereka masuk gitu. Terus itu ada hubungannya dengan kulturnya Indonesia nggak? Karena beberapa daerah itu justru budayanya itu masih mengharuskan bahwa perempuan itu harus menikah setelah sekolah SMA gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih Bu? Kalau di Nunukan justru untuk yang terakhir ini ya justru terbalik gitu kondisinya, yang menikah dini itu justru semakin meningkat. Semakin meningkat. Iya, saya dapat data itu kalau nggak salah 2022 itu ada puluhan. Iya. Permintaan rekomendasi pernikahan dini. Meskipun hal gitu. Itu pengaruh budaya juga berarti. Ada juga ada pengaruh budaya, tapi ada juga yang pengaruh lingkungan memang. Kondisi anak-anak yang mungkin
karakter keluarga yang tidak terbentuk, sehingga atau orang tua, pola pembinaan orang tua yang terlalu sibuk di luar, tidak memperhatikan anaknya, sehingga anak-anak tuh merasa lebih mendapatkan pergaulan di luar, lebih nyaman gitu bergaul di luar. Ternyata lingkungan yang ada di luar juga tidak kondusif juga untuk membentuk mereka yang menjadi lebih baik. Akhirnya jadilah mereka anak-anak yang tidak, modelnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan orang tuanya. Tapi begini Ibu, biasanya kan kita sebagai ibu nih, ibu orang tua misalnya, kalau saya tuh kenapa ya, saya lebih percaya dengan bagaimana kita tuh dari awalnya anak itu kita harus bisa juga mendidik dari sisi agama mereka dulu gitu. Karena paling tidak kalau dengan agama itu kan mereka tuh ada kayak seperti warning, ketakutan juga untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Kalau langsung dihadapkan dengan dunia, keadaan dunia yang ada misalnya pernikahan dini, kemudian ada beberapa persoalan-persoalan perempuan lah. Kadang-kadang kan mereka juga jadi ambigu. Oh iya, itu kan kalau begini gitu. Kalau misalnya saya tidak dapatkan ini, nah terjadilah pemberontakan dari anak. Nah, paling tidak kalau anak itu kan punya basic agama yang kuat juga gitu, saya yakin dia akan tetap berpegang kepada itu. Paling tidak kita tuh orang tua bilang aja, jangan buat itu karena Tuhan tidak suka itu, kan dia takut nih. Kita nih semuanya tentu takut dengan Tuhan. Nah kemudian Ibu Lisa, saya ingin mendengarkan juga nih dari sekian banyaknya persoalan perempuan, ada satu juga yang kadang-kadang memiris hati kita juga dengan kekerasan seksual juga dan rumah tangga tuh. Jadi kadang-kadang saya tuh agak emosi juga kalau dengar yang kayak gitu-gituan kan, karena saya berpikir kita nih berjuang hidup harus membuktikan juga sama anak-anak kita kayak gitu. Nah tapi kalau menurut Ibu Lisa sendiri itu bagaimana tuh solusinya kalau dengan keadaan keluarga yang seperti itu, selalu dihadapkan dengan pertengkaran, kemudian ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipertengkarkan juga, akhirnya menjadi biang gitu. Nah, akhirnya terjadilah kontak fisik, kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Karena ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita gitu, dan itu menjadi kadang-kadang perempuan itu jadi tidak berdaya. Saya tidak tahu mau ngapain lagi, dari sisi fisik juga kita nggak kuat begitu. Kemudian ditambah lagi dengan hal-hal lainnya, ya kadang-kadang kita juga merasa lebih banyak mengalahnya gitu. Tetapi jangan lupa bahwa dari sisi hukum kan itu juga salah dan juga mungkin tidak dibenarkan dari agama kita gitu. Nah, kalau pandangan Ibu Lisa seperti apa tuh? Mungkin kita nih perempuan harus kayak gini nih sama suami nih, misalnya seperti apa? Kalau dari saya itu, kalau dalam rumah tangga itu ya, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, penting yang ada namanya komunikasi. Komunikasi, setuju. Komunikasi antara suami dan istri. Ketika suami sibuk bekerja di luar, istri sibuk bekerja di luar, terkadang komunikasi ini tidak tersampaikan. Maka penting ketika sesibuk apapun seorang laki-laki di luar mencari nafkah untuk anak dan istri, begitupun dengan perempuan sesibuk apapun dia berkarir di luar rumah, ketika dia pulang dia harus memposisikan bahwa dia adalah seorang istri, seorang ibu. Begitu juga dengan suami, dia harus memposisikan bahwa dia adalah seorang ayah dan seorang suami atau imam di dalam sebuah keluarga. Maka ketika pulang ke rumah penting yang namanya kita bercerita, ada apa hari ini? Apa yang terjadi? Keterbukaan persoalan komunikasi antara suami istri. Jadi itu bisa saling cerita, saling komunikasi. Akhirnya apa yang kita kerjakan hari ini ya kita bisa sharing di meja makan pada saat makan bersama. Iya, bisa ketika misalnya lagi istirahat, bisa sharing hari ini ada kegiatan apa, contoh kecil hari ini kegiatan apa di luar, seperti apa, bagaimana aktivitasnya hari ini. Itu kan secara tidak langsung membuka komunikasi ke pasangan. Oh iya, hari ini saya seperti ini, kendalanya di sini. Oke. Kalau saling pengertian setuju nggak? Kalau saling pengertian sih saya setuju. Ya kamu ngertiin saya lagi kerja, kamu juga harus ngertiin saya ini. Terkadang seperti ini, kita sebagai perempuan ya, sebagai perempuan itu selalu dituntut untuk ngertiin suami sebagai pencari nafkah. Tapi kita sebagai perempuan jarang di ngertiin bahwa kami ini juga sebagai ibu rumah tangga yang mengelola persoalan domestik. Selain itu kita juga mengurus persoalan pendidikan anak, persoalan mengasuh anak, kemudian belum lagi kita ini seorang perempuan yang berkarir di luar rumah. Tapi kita ini sebagai perempuan jarang ditanya, kamu di ngertiin gimana, selalu atau mungkin
Ayo sayang, Iya. kita ke mall mungkin. Karena capek kan seharian di rumah misalnya. Nah, belum lagi yang berkarir. Jadi kadang-kadang kalau si istri berkarir juga ya kan, suami juga berkarir. Itu kadang-kadang gapnya lebih tinggi lagi tuh. Lebih tinggi. Ya, jadi memang selain komunikasi, ya memang perlu adanya saling pengertian. Saling pengertian. Karena biasanya kebanyakan komunikasi itu jadi banyak masalah. Ya, saya kayak gitu biasanya. Ini terlalu banyak apa saya yang salah, karena kita udah capek, udah capek, dan itu psikis, itu pengaruh. Nah, pengaruh. Jadi memang perlu pemakluman bersama tadi ya. Itu maksudnya kita harus saling pengertian dan ya harus saling memahami. Iya, mungkin lebih ke itu. Bu, kalau saya lihat Ibu Arpia itu kan kayaknya sepanjang sejarahnya DPRD Nunukan baru kali ini unsur pimpinan tuh 3 orang perempuan. Nah, kalau saya lihat setiap kali pemilu itu kan ada syarat itu, kalau partai politik mau maju menjadi peserta pemilu harus 30%. Kalau Ibu sendiri menilai apakah 30% keterwakilan perempuan itu sudah cukup mewakili? Untuk saat ini, maksudnya realisasinya begitu? Iya, maksudnya kan kita Enggak, kan lagi maksudnya bicarakan mungkin antara keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender. Tapi hari ini dominasi laki-laki itu bahkan masih terjadi, bahkan di dalam ranah pemilu sekalipun itu kan perempuan hanya 30% dibatasi, berarti 70%-nya laki-laki. Nah, Ibu menilainya sendiri gimana itu? Sebenarnya kalau dari persentase, kita melihat dari perbandingan persentase jumlah laki-laki dan perempuan, tentu itu Belum memenuhi. Belum fair gitu. belum memenuhi. Tetapi dengan aturan 30% itu ketika semua direalisasikan dengan full, misalnya di satu parlemen itu ada 30% perempuan. Menurut Ibu sendiri kira-kira itu sudah bisa mewakili enggak peran perempuan ini di dalam belum ya? Mesti berapa persen kalau menurut Ibu itu? Minimal sebenarnya untuk langkah awal ini terpenuhi dulu itu 30% itu. Iya, kalau tadi sudah Sementara itu terpenuhi. Misalnya kalau udah terpenuhi, menurut Ibu kira-kira itu sudah cukup. Tinggal kita bagaimana membuktikan nih gebrakan-gebrakan perempuan yang dalam membuat kebijakan-kebijakan misalnya seperti itu. Nah, itu sudah cukup 30% atau belum bagi Ibu lah? Kalau kita tadi dengan kepentingan perempuan, dengan permasalahan perempuan, kalau bagi saya itu sebenarnya belum cukup gitu. Iya. Mesti Belum lagi 50-50. karena masih banyak sekali PR kita ini gitu. Karena kita nih tidak bisa dipungkiri juga gitu, meskipun dengan 30% itu, dari 30% itu yang terpilih mungkin berapa banyak yang betul-betul sadar bahwa hadirnya untuk memperjuangkan misalnya. Ya kan gitu. Berapa banyak yang sadar untuk ya saya memang harus sampai di kapasitas ini untuk bisa melakukan itu misalnya. Jadi itu masih menjadi PR besar gitu. Tapi belum sampai sekarang belum 30% berarti. Sekup nasional aja kan masih 22% gitu. Sekaltara pun kita paling baru 21%. Di Nunukan kita baru 23%. Tapi dalam rapat-rapat penting biasanya keterlibatan perempuan juga, suara perempuan juga dipertimbangkan juga berarti. Ada tantangan nggak sendiri menjadi pemimpin, unsur pimpinan daripada DPRD Nunukan sebagai seorang perempuan? Kalau saya pribadi, tantangan internal saya itu tadi, karena saya baru masuk ke ranah ini, sementara kalau saya misalkan dengan latar belakang apa yang saya dalami sebelumnya, kalau berkaitan dengan pendidikan, perempuan, remaja, mungkin itu saya bisa gitu. Tapi banyak hal yang lainnya yang kita masih perlu berproses untuk belajar gitu. Ya, tapi paling minimal tidak itulah kan tadi. dengan adanya Ibu di situ kan bisa nih mewakili kita nih masyarakat ini paling tidak menyuarakan nih apa yang menjadi masalah-masalah kemudian diterapkan dalam suatu kebijakan gitu. Karena kita yakin kan di DPR kan ada banyak komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, meskipun pemerintah ini menjadi eksekutornya, tetapi saran, masukan dari DPR kan tentu menjadi pertimbangan dari pemerintah. Nah, kemudian dari sekian jauh nih kita berkiprah dan sudah dari sejak ya mungkin zaman Kartini dan sebagainya kan perempuan ini sudah mulai diperhitungkan ini, artinya diberikan ruang ya meskipun dengan segala dinamika yang ada. Nah, kira-kira dari sejauh ini apa yang ingin dirubah ataupun mungkin apa yang ingin dirubah dari pemahaman atau mindset cara berpikir perempuan saat ini, yang paling penting misalnya yang harus dirubah dari kita perempuan ini kan tadi sudah dibilang misalnya kita ini mudah diremehkan apa dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira karena kita ini punya macam-macam karakter Bu, nah jadi kira-kira apa ya yang paling penting mungkin dari sisi mungkin sebaiknya menjadi seorang perempuan tuh ini dulu nih, ini nih kayak gitu, mungkin bisa menjadi saran dan masukan juga bagi sobat sapa kita yang kebetulan juga
perempuan atau wanita seperti itu. Iya, jadi apalagi kalau kaitannya dengan kita masuk ke dunia politik misalnya ya, untuk para perempuan pertama bangun dulu rasa percaya diri. Ya, percaya diri. Percaya diri aja Ya, gitu. Betul, betul. Meskipun lingkungan tuh membentuk kita, mencitrakan kita seperti apa, bangun itu percaya diri itu. Jangan underestimate diri gitu Iya, ya. kita nih yang harus membangun Iya. rasa itu di diri kita. Tapi tidak cukup dengan itu aja. Betul, betul. Kedua, ya tetap kita harus melakukan peningkatan kualitas diri gitu, iya. lewat pendidikan, keterampilan dan sebagainya. Itu tetap harus kita Setuju. kita upayakan gitu. Karena meskipun dengan banyak tantangan kita ini kalau untuk politik, apalagi kalau misalkan dengan keterwakilan 30% perempuan itu sebenarnya kan betul secara administratif 30%, tapi ternyata realisasinya kan tidak seperti Tidak itu sampai juga segitu. gitu. Belum Karena banyak hal gitu. Karena banyak hal juga yang menyebabkan itu, termasuk misalkan dengan pembulatan ke bawahnya Iya, kan ke jadinya mau tidak mau tidak Itu dari tercapai aturan juga ya, dari misalnya. regulasinya. Dari regulasi juga belum sampai ke Belum situ. mendukung sepenuhnya. Nah, kemudian dengan kemauan untuk betul-betul membangun jaringan lah gitu. Apalagi Oke. kalau kita masuk ke dunia politik, Iya. bangun jaringan gitu. Jadi percaya diri, percaya diri. kemudian kemampuan ya, Iya. kemudian jaringan. Bangun Oke, jaringan, apalagi ya. seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau dari ini lagi gitu, kadang itu karena kalau lewat politik kita pasti lewat jalur partai misalnya. Oke. Iya. Nah, kadang di internal partai itu juga yang kurang memberikan dukungan kepada kaum perempuan misalnya. Termasuk juga yang paling penting juga misalkan nih afirmasi nomor urut misalnya, Oh, oke, ya kan? oke, gitu. oke, iya, Nggak iya, bisa iya. dipungkiri kan, nomor urut 1 misalnya gitu, nomor urut 1 itu tetap pada masyarakat umum pasti masih ada itu pandangan bahwa nomor urut 1 itu prioritas misalnya. Oke, oke. Nah, jadi berani enggak gitu partai politik menempatkan para perempuan ini di Berarti nomor urut kesempatan 1 juga misalnya. ya, Termasuk kesempatan juga, Oke, jadi oke. banyak Harus hal lah diberikan gitu. Kesempatan ya. Tapi minimal tadi kita sudah mau memulai gitu, masuk ke arah ke situ, kemudian sambil memperbaiki apa yang ada di dalamnya. Yang penting tadi kita terbuka semuanya itu, bersifat terbuka, siap belajar, kemudian membangun jaringan dengan semuanya. Tap. Lisa, Ibu Lisa, seperti apa? Artinya apa nih yang ingin dirubah dari perempuan? Hai perempuan, kamu jangan seperti itu, kayak gitu. Kira-kira apa ya? Stereotype tentang Ya, perempuan yang diubah. kalau saya pertama mindset, cara berpikir. Ya, ya, ya. Cara berpikir perempuan harus diubah. Perempuan yang hari Harus ini terbuka ya? iya, selalu mengatakan bahwa dirinya itu tidak mampu. Padahal sebenarnya dia mampu, hanya saja dia tidak bisa keluar dari zona-zona nyamannya. Jadi perempuan hari ini harus percaya diri, membuktikan bahwa saya mampu, tapi harus yang dibekali dengan yang namanya pengetahuan atau intelektual. Ketika perempuan ingin maju, berdaya, yang pertama diisi adalah isi kepala. Karena cara berpikir kita menentukan kita ke depannya. Tapi Ibu Lisa bagaimana nih dengan misalnya perempuan yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah? Tidak punya kesempatan Untuk dan sekolah. kemauan misalnya tidak bersekolah. Karena itu banyak Iya, banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang akhirnya mereka itu seperti tidak tahu apa-apa ya, sudah ikut ibunya ke sawah mungkin seperti itu, kemudian mabetang dan sebagainya begitu. Akhirnya dia tidak punya waktu untuk belajar gitu. Ya kira-kira seperti apa tuh peluang perempuan yang atau adik-adik kita yang seperti itu? Kalau untuk perempuan yang dalam artian mereka ini bisa dikatakan gagal di dunia pendidikan ya, tidak mampu mengakses pendidikan yang lebih tinggi, itu kan kita punya yang namanya skill. Oke, setuju. Kemampuan kita sih sebenarnya apa? Karena kita melihat contoh ya, perempuan karir itu tidak selamanya berasal dari pendidikan yang tinggi Formal. atau memadai ya, Ya. pendidikan formal yang memadai. Tapi mereka punya skill, mereka punya soft skill yang bisa mereka mereka jalankan gitu. Nah, mereka tekuni. Contoh, kita lihat hari ini kan perempuan karir itu tidak selamanya yang bekerja di kantoran. Ada yang sekarang kita lihat Dari jaringan, dari jaringannya, iya, betul, kesempatannya. persoalan itu ya. Jadi saya jadi teringat dengan Ibu Susi ya. Iya. Beliau itu kan punya prinsip
jika ingin berhasil kita itu nggak harus pintar menurut dia, tetapi bagaimana kita gigih gitu, gigih untuk memperjuangkan misalnya target ataupun ya mungkin kalau adik-adik kita bilang cita-cita dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut Ibu Lisa sendiri penting nggak sih adik-adik yang nggak bersekolah itu kan seperti sekarang tuh ada kayak seperti paket C dan sebagainya. Yang menjadi persoalan kadang-kadang mereka tuh tidak punya kesadaran untuk bersekolah karena dia berpikir saya bersekolah membebani orang tua saya yang misalnya notabene miskin dan sebagainya. Kemudian sementara kalau saya bekerja saya bisa dapat harian misalnya 150.000 dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Nunukan gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Ibu gitu perlukah maksudnya perlukah satu kebijakan mungkin atau satu solusi bagi mereka ini yang keadaannya seperti itu. Karena tadi kan yang pertama mindset, harus membuka mindset. Jadi harus terbuka nih kita kan. Nah, sekarang cara metode untuk membuka mindset dan pemikiran mereka ini seperti apa kira-kira? Nah, gitu. Untuk yang itu kan untuk mengubah mindset atau pemikiran orang itu memang agak rumit ya. Butuh waktu. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang budaya patriarki itu lagi-lagi kita ini tertekan dengan budaya-budaya patriarki. Sebenarnya sih kita sebagai saya sebagai dari mahasiswa perlu kita yang namanya edukasi persoalan itu, bahwa pendidikan itu penting. Untuk pendidikan itu kan ada yang namanya kesetaraan paket C. Kalau dia tidak bisa menempuh pendidikan formal. Kemudian ada yang namanya itu kita siapkan di tempat-tempat yang namanya TBM, Taman Baca Masyarakat. Iya. Atau itu jemput kan bola penting. kali ya, lebih ke jemput bola ya. Lebih menjemput bola. Kalau kemarin itu kita sempat itu lakukan kepada anak-anak yang di daerah Mansapa ya, kalau tidak salah itu. Kami itu dari Kopri, pada saat itu saya masih mengurus di cabang PMI Nunukan, jadi kami terjun langsung ke sana. Jadi mereka itu Mebetang itu kami sambil mensosialisasikan, mengajar mereka, ajak mereka belajar. Tidak harus mereka yang terlalu memperhatikan kita. Kita cukup memberikan mereka pengertian, oh ini loh pendidikan, ini pentingnya pendidikan. Mereka tidak melihat kita, tapi mereka mendengar kita. Dan di situ kan bisa mengubah cara berpikir mereka, bahwa oh iya memang pendidikan ini penting. Jadi dengan edukasi, memperbanyak sosialisasi, dan mudah-mudahan itu juga bisa didukung oleh satu kebijakan yang pasti. Karena hari ini yang terjadi itu hanya seperti satu gebrakan misalnya bagi orang-orang yang peduli aja dengan mereka gitu, belum didukung dengan satu kebijakan yang kuat misalnya yang menjadikan satu standarisasi bagi kegiatan sosialisasi. Kalau yang kemarin itu yang kami lakukan itu di daerah Mansapa itu kami terjun langsung kan Bu ke tempat mereka. Itu memang di sana tuh banyak anak-anak yang ini belum mengakses pendidikan. Ada yang sudah pernah tapi berhenti persoalan ekonomi, akhirnya ikut orang tua Mabetang, ikut mereka yang turun bertani pasang betang itu. Nah, kemudian kemarin itu kami kerjanya itu mandiri Bu, jadi belum ada bantuan dari pemerintah. Seperti kami kemarin itu menggunakan alat ATK, papan tulis dan segala macam itu kami itu sampai yuran sesama kader Kopri untuk membeli ATK itu untuk bahan mengajar. Jadi kalau menurut Ibu Lisa, mohon maaf, hanya sebatas dukungan bentuk bantuan atau perlu satu kebijakan yang pasti? Kalau saya sih butuh kebijakan. Karena adanya kebijakan kemudian ada gebrakan di lapangan itu kan lebih konkret. Nanti Bu Arti bantuin di dewan. Oke. Kalau di tempat Mabetang biasa itu yang kamu temukan biasa anak-anak sekolah atau ibu-ibu perempuan dewasa biasanya? Kalau yang sering kami dapat itu di lapangan itu di kondisi lapangan yang sering kami dapat itu mereka itu rata-rata pendatang. Iya, maksud saya kalau bicara usia itu lebih ke anak-anak. Jadi itu ada kasus kemarin itu dia ini putus sekolah dari Sulawesi. Dia tidak mampu persoalan ekonomi ya di sana. Akhirnya dia merantau ke sini. Perempuan berarti? Perempuan dia merantau ke sini. Akhirnya dia di sini dipersulit persoalan ini Bu. Persoalan administrasi di Capil. Persoalan itu. Akhirnya dia tidak melanjutkan sekolah, memutuskan untuk Mabetang. Nah, jadi dia kesehariannya itu ketika pulang
dari Mat Betang di daerah ini Mamolo ada yang namanya TBM. TBM itu. Jadi dia belajarnya di situ di TBM. Berarti pendampingan, terus lakukan pendampingan waktu itu. Kemarin itu kalau TBM-nya itu ada jadwal tertentunya. Cuma kami tidak kontribusi langsung ke situnya sih. Kalau gimana menurut Lisa kesiapan kaum perempuan di perbatasan untuk supaya bisa tampil berdaya saing gitu, untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi perempuan yang dari meskipun ditinggal perbatasan tapi dia mempunyai daya saing yang unggul gitu. Persoalan daya saing perempuan di perbatasan itu ya kalau kita lihat ini kan memang belum terlalu diperhatikan gitu perempuan oleh lingkungan lah sekitar. Makanya persoalan yang itu sih memang agak rumit gitu apalagi kita yang di perbatasan ini mungkin dari segi akses dan segala macam kita masih agak terbatas gitu. Kalau Ibu Arpia sendiri melihat gimana? Iya, kalau saya melihat ada gejolak untuk sedang mempersiapkan diri. Misal di segmen ekonomi misalnya sudah luar biasa bagaimana upaya ibu-ibu di segmen ekonomi misalkan di UMKM. Produk-produk UMKM kita kan mereka itu sudah sampai bahkan sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Itu sudah ada geliat untuk meningkatkan taraf ekonomi perempuan. Dia sudah punya keinginan lah. Sudah punya keinginan. Tinggal bagaimana lebih dimotivasi lagi mereka. Diberikan ruang, diberikan kesempatan, diberikan ya seperti jalan jalan gitu agar bagaimana mereka bisa lebih ini lagi ke depan. Iya, gitu. Oke, Ibu Arpia dan Ibu Lisa, kita masuk di sesi yang selanjutnya. Karena dari tim kreatif kita itu di setiap sesi akan di setiap kesempatan kita mengundang para narasumber, kita akan ada challenge seperti tantangan gitu. Siap-siap ya. Oke, ini dijawab cepat aja. Oke, tenang dan fokus. Karena itu adalah bagian daripada kita perempuan. Oke, ntar ya. Mana nih? Oke, siap-siap ya. Benazir Bhutto atau Hillary Clinton? Hillary Clinton. Oke. Cut Nyak atau Kartini? Kartini. Cut Nyak. Pak SBY atau Pak Jokowi? SBY. Jenderal Sudirman atau Ahmad Yani? Jenderal Sudirman. Ahmad Yani. Ayu Ting Ting atau Inul Daratista? Ayu Ting Ting. Kenapa nih Ayu Ting Ting? Kenapa nih? Karena yang masih bertahan kayaknya saat ini. Gitu. Ya. Oh gitu, oke. Ke pasar atau supermarket? Pasar. Oke, pasar ya. Memasak atau baking kue? Masak. Oke. Jadi guru atau jadi bankir? Guru. Oke. Aerobik atau renang? Renang. Oh. Puding atau gorengan? Gorengan. Gorengan ya? Iya. Sama kita. Nunukan atau Mekah? Nunukan. Cari aman ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Arpia dan Ibu Lisa. Jadi dari tadi pilihan-pilihannya, Sobat Sapa bisa melihat langsung nih. Secara tidak langsung bisa menilai ya, wah bahwa kita perempuan tuh ya emang sukanya ke pasar gitu. Tapi kelihatannya Bu Arpia kan punya supermarket ya. Ya, jadi ini untuk biar kita lebih rileks aja. Kemudian di sesi yang selanjutnya kita juga ingin mendengarkan satu pesan moral untuk Sobat Sapa dari Ibu Lisa dan Ibu Arpia. Mungkin dimulai dari Ibu Arpia. Iya. Buat para perempuan, jangan menunda untuk kita segera mengambil peran gitu. Karena sesungguhnya kewajiban kita tuh banyak. Kewajiban kita banyak sementara waktu kita terbatas. Karena itu kita semua pasti berharap menjadi orang yang terbaik, bisa memberikan manfaat yang banyak. Untuk bisa sampai di tahap itu maka kita juga harus memiliki banyak hal. Karena itu saat kita punya keinginan untuk berubah, maka jangan tunda. Ayo sekarang kita berubah. Berproseslah sehingga kita tanpa sadar bahwa kita menjadi lebih baik. Bu Lisa. Baik, kalau pesan dari saya itu singkat, tepat, dan padat. Ya.
perempuan harus memiliki kecerdasan karena kecantikan belum tentu mampu menaklukkan dunia. Mantap, perempuan harus cerdas gitu. Oke, di sesi selanjutnya kita dari tim kreatif. tim kreatif Sapa Kamu juga akan memberikan kenang-kenangan lah. Mudah-mudahan kita nggak dilupain sama Ibu Arpia sama Ibu Lisa ya. Oke, silakan. Ini dua-dua panjang kayaknya. Oh iya. Semoga saya sih nanti. Bener ya? Terima Bu ya? kasih. Iya. Oke, Ibu Arpia dan Ibu Lisa, kita sudah berada di sesi akhir ya. Mudah-mudahan segala pencerahan, kemudian juga pengalaman dan sebagainya yang tadi disampaikan di sesi diskusi itu juga bisa menjadi satu motivasi bagi seluruh Sobat Sapa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Arpia, kemudian Ibu Lisa nanti juga bisa semakin menggelorakan ya semangat tentunya perempuan-perempuan yang menyempatkan waktunya untuk nonton podcast kita ini ya. Sekali lagi kami dari tim podcast Sapa Kamu mengucapkan terima kasih banyak. Kami terus berdoa mudah-mudahan Ibu ini sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya dan bisa tetap survive di dalam dunia kerjanya ataupun bidangnya masing-masing ya. Oke, Sobat Sapa, sebelum saya menutup diskusi kita dan pertemuan kita pada kesempatan ini, saya ingin menutupnya dengan pantun. Melihat awan begitu indah, Cakep. apalah lagi di pagi hari. Cakep. Kaum perempuan haruslah bangga menjadi tiang penggiat negeri. Cakep. Membawa cawan berisi air. Airnya bening campur selasi. Tentang perempuan tak pernah berakhir, hanya disentuh bahasa kasih. Terima kasih banyak dan sampai bertemu jumpa. kembali. Dah.